Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurain Arman sebagai pemateri pertama. Di sini pembahasan dari kelompok 2 adalah penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi dari pembahasan kami. Anggaran. Pertama kan anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaian. Nah, kemudian perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian terakhir adalah pengendalian. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat masa depan sekali lagi. Selanjutnya adalah rencana strategis, di mana rencana strategis ini mengidentifikasi strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar penganggaran. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Di sini saya Zulfikar Nasrun akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat anggaran antara lain. 1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. 2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. 3. Menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan 4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Materi selanjutnya yaitu komponen utama master budget. 2 komponen utama master budget. Yang pertama, anggaran operasional atau operational budget. Anggaran operasional mencakup anggaran-anggaran terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, dan lain-lain. Anggaran operasional ini memberikan gambaran tentang rencana operasional perusahaan untuk periode yang akan datang. 2. Anggaran keuangan atau financial budget mencakup anggaran-anggaran yang terkait dengan posisi keuangan perusahaan, seperti anggaran kas, anggaran perubahan modal kerja, anggaran investasi, anggaran pendanaan, dan lain-lain. Anggaran keuangan ini memberikan gambaran tentang rencana keuangan perusahaan yang untuk periode yang akan datang. Baik, yang selanjutnya anggaran operasional atau operational budget. 1. Operational budget mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. 2. Hasil akhir anggaran operasional adalah proforma atau perkiraan laporan laba rugi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya itu saya akan lanjutkan slide berikutnya, itu membahas anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukungnya. Itu pertama, anggaran penjualan. Ini merupakan perkiraan pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Kemudian anggaran produksi merupakan rencana produksi yang mencakup estimasi biaya dan jumlah unit yang akan diproduksi. Kemudian anggaran pembelian bahan baku langsung. Ini merupakan perkiraan biaya dan volume bahan baku yang akan dibeli untuk produksi. Kemudian untuk anggaran tenaga kerja langsung merupakan estimasi biaya dan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk produksi. Untuk anggaran overhead merupakan perkiraan biaya tetap dan variabel yang terkait dengan operasi seperti biaya sewa, listrik, dan lainnya.
Selanjutnya itu biaya anggaran, beban penjualan dan administrasi. Ini merupakan estimasi biaya yang terkait dengan kegiatan pemasaran, penjualan dan administrasi. Kemudian anggaran persediaan akhir barang jadi. Ini merupakan perkiraan nilai barang jadi yang tersisa pada akhir periode. Dan yang terakhir adalah anggaran harga pokok penjualan, yang merupakan perkiraan biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Selanjutnya itu sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Ini ada 2 tahap. Yang pertama itu mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan iklan, kebijakan penempatan harga dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu mempertimbangkan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. Kemudian ini ada contoh anggaran penjualan atau sales budget. Yang pertama itu ada unit, yang kedua itu harga jual per unit, dan ketiga itu anggaran penjualan. Untuk kuartal 1 itu harga unit untuk unitnya itu ada 1000 dikali dengan harga jual per unit $10, mendapatkan hasil anggaran penjualan sebesar 10.000. Kemudian untuk kuartal 2 itu ada 1200 unit dikali dengan harga jual per unit $10, mendapatkan hasil anggaran penjualan 12.000. Kemudian untuk kuartal 3 itu ada 1500 unit dikalikan dengan harga jual $10, mendapatkan hasil anggaran penjualan itu 15.000. Dan yang keempat ada 2000 unit dikali dengan harga jual per unit $10, dapatkan hasil anggaran penjualan sebesar $20.000. Dan untuk 1 tahun dari keempat kuartal ini ada 5.700 unit dikalikan dengan harga jual per unit sebesar $10, mendapatkan hasil 57.000. Saya akan berikan kepada materi selanjutnya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu anggaran produksi, yang menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi dengan rumus unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambahkan dengan unit dalam persediaan akhir dikurangi dengan unit dalam persediaan awal. Dan yang berikutnya kita masuk pada tipe contoh. Contohnya yaitu Texas menjual kaos di tahun 2008 dengan anggaran penjualan seperti di contoh yang di sebelumnya. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir dan persediaan awal tersebut untuk kuartal pertama yang berjumlah 180. Anggaplah penjualan kuartal yang pertama di tahun 2009 diperkirakan berjumlah 1000 unit. Uraian yaitu penjualan di kuartal yang pertama yaitu 1000 kaos, berikutnya itu persediaan awal yaitu 180 dan persediaan akhir yaitu 240. Berikutnya kita masuk di laporannya, yaitu untuk yang pertama yaitu untuk mencari unit yang diproduksi, kita tambahkan 1000 ditambah dengan 240 dan menjadi hasil 1240, kemudian dikurangi dengan 180 maka didapatkan unit yang diproduksi sebesar 1060. Begitupun juga dengan di kuartal 2
3 dan 4. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini ada anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Di sini ada rumus pembelian, dan dimana bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi dengan bahan baku langsung dalam persediaan awal. Contoh, anggaplah kaos berlogo Texas INC membutuhkan 2 jenis bahan baku. Kaos polos seharga $3 dan tinta untuk cetakan seharga $0,20 per ons. Dalam satuan unit, pabrik membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos berlogo yang diproduksi. Kebijakan, perusahaan memiliki 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada 1 Januari. Asumsikan juga persediaan akhir kuartal keempat tahun 2008 adalah 106 kaos polos dan 530 ons tinta. Di sini ada tabel anggaran pembelian bahan baku langsung untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Untuk kaos polos di sini ada kuartal tahun pertama, kuartal tahun kedua, kuartal tahun ketiga, dan kuartal tahun keempat. Di sini saya akan menjelaskan kuartal pada tahun pertama, yang dimana kuartal tahun pertama unit yang diproduksi laporan 2 yaitu 1060 dan bahan baku langsung per unit yaitu 1. Untuk kebutuhan produksi yaitu sebesar 1060 ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan didapatkan jumlah kebutuhan yaitu 1186. Jumlah kebutuhan 1186 dikurangi dengan persediaan awal yaitu 58, yaitu didapati bahan baku langsung yang dibeli yaitu 1128. Bahan baku langsung yang dibeli 1128 dikali dengan biaya per kaos polos yaitu $3, didapati jumlah biaya pembelian kaos polos yaitu $3.384. Di sini nanti akan berjalan dari kuartal tahun kedua, kuartal tahun ketiga, dan kuartal tahun keempat sampai didapati hasil yaitu $17.304. Baik, saya akan kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk laporan ketiga, yaitu di kuartal pertama ada unit produksi sebesar 1060 dikalikan dengan bahan baku langsung per unit yaitu 5, sehingga kebutuhan produksinya didapatkan 5.300. Nah, 5.300 ini ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan yaitu 630, sehingga jumlah kebutuhannya 5.930. Nah, ini dikurangkan dengan persediaan awal yaitu 390. Nah, untuk bahan baku langsung yang dibeli sebesar 5.540 dikalikan dengan biaya per ons tinta yaitu 0,20, sehingga jumlah biaya pembelian tinta yaitu 1.108. Nah, untuk jumlah pembelian bahan baku langsung yaitu 4.492. Nah, perhitungan ini berlaku untuk kuartal 2, 3, 4, dan tahunan. Selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Nah, untuk contoh, berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu bed yang menghasilkan 1000 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan 1 kaos berlogo adalah 0,12 jam atau 12/100. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos adalah $10.000 per jam. Selanjutnya yaitu laporan keempat. Di kuartal pertama ada unit produksi yaitu 1060
dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung per unit yaitu 0,12, sehingga jumlah jam yang dibutuhkan yaitu 121,2 dikalikan dengan rata-rata upah per jam yaitu $10, sehingga jumlah biaya tenaga kerja langsung yaitu 1.272. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya yaitu anggaran overhead atau overhead budget. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung, seperti biaya penyusutan peralatan, biaya utilitas, dan biaya administrasi yang tidak dapat langsung diatribusikan ke produk tertentu. Berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah $5 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar $6.580 atau $1.645 per kuartal. Berikut adalah laporan 5 Texas Inc. anggaran overhead untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Teman-teman bisa lihat bahwa jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan pada laporan 4 pada kuartal pertama sebesar 127,2, kuartal kedua 151,2, kuartal ketiga 152,0, kuartal keempat 216,0. Yang dijumlahkan dari kuartal pertama sampai kuartal keempat dihasilkan 686,4. Tarif overhead variabel sebesar $5 dari setiap kuartal. Overhead variabel yang dianggarkan didapatkan dari jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan dikali 5 tarif overhead variabel. Pada kuartal pertama 127,2 dikali 5 hasilnya 636. Kuartal kedua 151,5 hasilnya 756. Kuartal ketiga 192,0 dikali 5 hasilnya $960. Ini kuartal keempat 216,0 dikali $5 hasilnya $1.080. Yang dijumlahkan dari kuartal pertama sampai kuartal keempat, hasil overhead variabel yang dianggarkan selama setahun yaitu sebesar $3.432. Overhead tetap yang dianggarkan sebesar $1.645 dari setiap kuartal. Jumlah overhead yang dihasilkan pada kuartal pertama sampai kuartal keempat didapatkan dari overhead variabel yang dianggarkan ditambah overhead tetap yang dianggarkan, yaitu kuartal pertama sebesar $636 ditambah $1.645, hasilnya jumlah overhead sebesar $2.281 pada kuartal pertama. Kuartal kedua juga sama, yaitu $756 ditambah $1.645, hasilnya sebesar $2.401. Pada kuartal ketiga sebesar $960 ditambah $1.645, hasilnya $2.605. Kuartal keempat juga sama, yaitu $1.080 ditambah $1.645, hasilnya $2.725. Jumlah overhead pada satu tahun itu sebesar $10.012 yang didapatkan dari penjumlahan dari kuartal pertama sampai kuartal keempat. Selanjutnya yaitu anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished good inventory budget. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu untuk laporan 6 Texas Inc. anggaran persediaan akhir barang jadi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Untuk perhitungan biaya per unitnya yaitu dihitung dengan bahan baku langsung sebesar $3 ditambah dengan buka kurung $0.2 dikali dengan 5 ounce, didapatkan hasil $4.00 atau $4. Untuk tenaga kerja langsungnya sebesar 0.12 JTKL dikali dengan $10 dan didapatkan $1.20. Dan untuk biaya overhead variabel yaitu pertama yaitu 0.12 JTKL dikali dengan $5 dan didapatkan hasil $4.60.
Untuk untuk bagian overhead tetap dapatkan dari tarif per JTKL sama dengan $6.580 dibagi dengan 686.4 JTKL dan hasilnya sebesar $9.59. Untuk overhead tetap yaitu buka kurung 0.12 JTKL dikali dengan $9.59 yang didapat dari tarif per JTKL tadi dan dapatkan hasil sebesar $1.15. Untuk jumlah biaya per unit dijumlahkan dari keseluruhan mendapatkan hasil $6.95. Dan untuk anggaran persediaan akhir barang jadi untuk kaos berlogo yang persediaan akhir dihitung dari 200 unit itu dikalikan dengan $6.95 untuk tarif dikalikan dengan tarif biaya per unit tadi dan didapatkan untuk jumlah hasilnya sebesar $1.390. Untuk selanjutnya adalah anggaran harga pokok penjualan atau bisa dibilang cost of goods sold budget. Untuk yang pertama adalah anggaran harga pokok penjualan, mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Untuk selanjutnya yaitu laporan ke-7 untuk bagian taxation untuk anggaran harga pokok penjualan untuk tahun berakhir 30 Desember tahun 2008, yang dimana bahan baku langsung yang digunakan untuk laporan kita tahu didapat dari laporan yang ketiga yaitu sebesar 5.720 dikali dengan $3 dan ditambah dengan buka kurung 5.720 dikali dengan buka kurung lagi 5 dan dikali dengan $0.20 dan didapatkan hasil sebesar $22,880. Dan untuk tenaga kerja langsung yang digunakan pada laporan keempat yaitu sebesar $6.864. Dan untuk bagian overhead dapat dari laporan yang kelima yang tadi sebesar $10.012. Untuk harga pokok produksi yang dianggarkan kita jumlahkan keseluruhannya dan mendapatkan hasil $39.756. Dan untuk barang persediaan barang jadi awal yaitu sebesar 180 dikali dengan $6.95 dan dapatkan hasil $1.251. Dan untuk mendapatkan barang yang tersedia untuk dijual itu harga pokok produksi ditambahkan dengan persediaan barang jadi awal hingga mendapatkan hasil $40.007 yang dimana dikurangi dengan barang jadi akhir untuk laporan ke-6 yang tadi yaitu sebesar $1.390 dan didapatkanlah harga pokok penjualan yang dapat dianggarkan sebesar $39.617. Itulah sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai anggaran beban penjualan dan administrasi. So, selling and administrative budget. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non produksi. Terus yang selanjutnya terbagi dalam komponen tetap dan variabel. Nah, terakhir itu contoh komponen variabel yaitu komisi penjualan, biaya pengiriman. Nah, di sini ada laporan anggaran beban penjualan dan administratif untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Nah, penjualan per unit yang direncanakan dapat dilihat dari laporan pertama yaitu kuartal 1 sebesar Rp1.000, kuartal 2 sebesar Rp1.200, kuartal 3 sebesar Rp1.500 dan kuartal 4 sebesar Rp2.000. Untuk kuartal 1 dan 4 ini memakai dolar, jadi sebesar $1.000
dan sampai kuartal 4 itu sebesar 2.000 dolar. Nah, untuk tahun ini itu ditambahkan dari kuartal 1 sampai kuartal 4 sehingga hasilnya 5.700 dolar. Terus beban penjualan dan administrasi per unit variabel sebesar 0,10 dolar dari kuartal 1 sampai kuartal 4 tidak berubah. Nah, di sini kita bagikan dari kuartal 1 1.000 dolar dibagikan dikalikan dengan 0,10 dolar, hasilnya dapat 100 dolar. Begitupun kuartal 2 1.200 dolar dikalikan dengan 0,10 dolar, hasilnya 120 dolar sampai kuartal 4. Nah, untuk dalam setahun 5.700 dolar dibagikan dengan 0,10 dolar, hasilnya 570 dolar. Atau kita tambahkan saja hasil jumlah beban variabel dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Nah, terus sini juga ada pengeluaran tetap, penjualan dan administrasi. Itu ada gaji, utilitas, iklan, penyusutan dan asuransi. Nah, untuk gaji sendiri kuartal 1 sebesar 1.220 dolar, kuartal 2 sebesar 1.220 dolar juga, kuartal 3 sebesar 1.720 dan kuartal 4 sebesar 1.220. Untuk satu tahun sebesar 5.380 dolar. Nah, untuk utilitas itu dari kuartal 1 sampai kuartal 4 sebesar 50 dolar. Nah, dalam satu tahun itu 200 dolar. Terus untuk iklan kuartal 1 sebesar 100 dolar, kuartal 2 200 dolar, kuartal 3 300 dolar, kuartal 4 500 dolar. Untuk satu tahun sendiri itu sebesar 1.100 dolar. Dapatkan dari ditambahkan kuartal 1 sampai kuartal 4. Nah, begitupun penyusutan dari kuartal 1 sampai kuartal 4 yaitu 150 dolar. Sehingga dalam satu tahun itu penyusutannya itu 600 dolar. Asuransi pun demikian. Kuartal 1 200 dolar, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 200 dolar juga, sehingga dalam setahun asuransinya 800 dolar. Nah, kita jumlahkan pengeluaran semua yang ada di pengeluaran tetap, penjualan dan administrasi dari gaji sampai asuransi. Jumlah beban tetap. Nah, di sini kita tambahkan kuartal 1 dapat kita lihat bahwa jumlah beban tetapnya yaitu 1.720, kuartal 2 1.820, kuartal 3 2.420 dolar, kuartal 4 2.120 dolar, dimana hasil beban tetap tadi yang sudah saya katakan bahwa didapatkan dari gaji yang ditambahkan sampai ke asuransi. Nah, untuk setahun pengeluaran beban tetapnya itu sebesar 8.080 dolar didapatkan. Nah, setelah itu kita tambahkan jumlah beban variabel dan jumlah beban tetap. Nah, untuk jumlah beban variabel sebesar 570 dolar dalam setahun ditambahkan dengan jumlah beban tetap dalam setahun 8.080 dolar, hasilnya 8.650 dolar. Begitupun kuartal 1, 2, 3 dan 4 itu ditambahkan dari jumlah beban variabel dengan jumlah beban tetap setiap per kuartal, sehingga menghasilkan jumlah beban penjualan dan administrasi.
Nah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Nah, di sini penjualannya itu yang kita lihat dari laporan pertama sebelumnya sebesar $57.000. Kita kurangi dengan harga pokok penjualannya itu ada di laporan ke-7 sebesar 39.617, maka margin kotor sebesar 17.383. Nah, terus kita kurangi dengan beban penjualan administrasi yang ada di laporan 8, bisa dilihat di laporan 8 sebesar 8.650. Nah, di situ kita akan mendapatkan laba operasional sebesar 8.733. Kita kurangi dengan beban bunga sebesar $60, maka kita akan mendapatkan pendapatan sebelum pajak penghasilan. Maka pendapatan sebelum pajak penghasilannya 8.673. Terus kita kurangi dengan pajak penghasilan sebesar 2.550, sehingga dapatlah laba bersih sebesar $6.123. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.